sulit diajak musyawarah, ya kita nanti akan bersikap. Saya paling suka statement Presiden Jokowi soal yang tadi di filler kita, pemirsa. Kalau memang sulit diajak musyawarah, saya akan bersikap. Nah, seperti apa sikap pemerintah atau presiden nanti kita lihat. Tapi sebelum lebih lanjut pemirsa, saya ingin menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah masih terus melakukan proses negosiasi terkait perubahan kontrak karya menjadi IUPK atau izin usaha pertambangan khusus. Bahkan sebelumnya pemerintah sudah menyatakan bersikap tegas kalau ternyata Freeport sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding. Kita akan lihat seperti apa sebenarnya perjalanan perjanjian tersebut sampai menimbulkan polemik seperti ini. Sudah ada rekan saya Luisa Kusnandar di Grand Studio yang akan menyampaikan ulasannya lebih lengkap lagi. Luisa, silakan. Ya, betul sekali Doni. Memang panas dingin hubungan pemerintah dengan Freeport ini sepertinya belum juga usai. Berikut keterangan pihak Freeport hingga pemerintah terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, sebelumnya kita akan melihat Presiden dan CEO Freeport McMoran Incorporation Richard C. Adkerson ini telah memberikan pernyataannya. Pertama kita lihat dari pernyataan dari pihak Freeport. Ya, Richard C. Adkerson menyatakan bahwa pihaknya sudah menyetor hingga 214 triliun rupiah sejak tahun 1992 silam. Kalau ini tadi merupakan pernyataan dari pihak Freeport, lantas bagaimana pernyataan dari pihak pemerintah Indonesia? Kita lihat sejumlah pernyataan-pernyataan mereka. Ya, pertama dari Presiden Joko Widodo. Presiden RI menyatakan kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap. Selanjutnya kita lihat ini dari Menteri SDM Ignatius Jonan menyatakan bayar kewajiban cuma 8 triliun per tahun. Kok rewel? Freeport nilai jualnya tidak mahal, masih kalah dengan PT Telkom yang mencapai 29 miliar US dollar. Selanjutnya dari Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Panjaitan, ia mengatakan tidak ada perusahaan multinasional seperti Freeport yang melakukan layoff atau pemberhentian pegawainya untuk menekan pemerintah. Ya, pernyataan berikutnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Freeport itu perusahaan publik. Kalau dia berhenti beroperasi, ini juga akan menjatuhkan sahamnya. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan kontrak karya atau KK dengan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Ya, kontrak karya ini adalah di mana Freeport dan pemerintah adalah dua pihak yang berkontrak. Kedudukannya sejajar, di mana besaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang stabil tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis. Sementara IUPK adalah negara atau pemerintah adalah sebagai pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin. Pada IUPK ini mengikuti aturan perpajakan yang berlaku, besaran pajak dan PNBP dapat berubah ketika ada perubahan peraturan. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Doni De Keizer di studio. Luisa, terima kasih atas ulasan dan analisa Anda. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pak Satya, ini saya jadi ingat katanya Pak Jonan. Ini soal gajah, tapi ternyata sapi. Itu bukankah pernyataan cukup berani dan keras dari seorang menteri yang mewakili pemerintah? Saya pikir pasti analogi itu ada buktinya, ya kan? Ya sah-sah saja sih kalau menurut saya mau diucapkan dalam konteks kapasitas finansial. Iya, tapi kan dulu nggak ada statement kayak gitu dari pemerintah ya, soal Freeport. Karena kan ini mereka partai yang berkontrak tadi sudah pada satu titik untuk mencari titik temu dari beberapa aspek yang dianggap mencederai. Kan begitu. Yeah. Freeport-nya kan menganggap kontrak karya sebagai guidance ya. Pemerintah Indonesia melihat
Jadi masih diingat di sini saya tambahkan di dalam kontrak karya pasal 23 yaitu ayat 2 itu menyatakan loh bahwa perusahaan itu dijalankan secara bersama ya antara parti yang berkontrak, lantas disebutkan di situ harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya melihat bahwa kontrak karya yang pasal 23 ayat 2 tadi itu memaksa ya paling tidak parti yang berkontrak itu untuk patuh terhadap apapun undang-undang, ketetapan undang-undang yang termasuk yang terkait pajak nggak? Disebutkan begitu ya, tetapi mungkin aspek pajak kalau lihat bukan dikesampingkan, diatur oleh pasal lain. Tapi pasal ini menyatakan seperti itu, berarti kita bisa menerjemahkan bahwa mereka harus adaptable ya terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Nah, kalau saya melihat dari nafas seperti itu, berarti kan terusik salah satu, ya kan? Maka muncul statement seperti itu. Memang sih kalau kita melihat dari sisi besaran saja gitu ya. Saya menghitung atau paling enggak dari Kementerian Keuangan itu menghitung angka pastinya saya tidak tahu, tapi tahun 2015 ya yang dikontribusikan dalam bentuk dividen, royalti dan lain sebagainya itu 380 juta US. Ya, which is itu mungkin sekitar 5 triliun lah. Ya. Kalau kita melihat itu yang langsung ya, langsung dalam bentuk kecil dividen, itu, Pak. Ya 5 triliun. Tetapi yang tidak langsung, jadi misalkan membayar pegawai, karyawan, project dan lain sebagainya memang sampai 3 billion US dollar, gitu ya. Tapi kan ini tidak dihitung, itu kontribusi dalam bentuk karena mereka meran perusahaan. Kalau kita melihat berapa sih kontribusi daripada pengalokasian dana otonomi khusus gitu yang diberikan ke negara kepada Freeport itu per tahun 2017 ini aja 5,6 triliun. 5,6 triliun ditambah dengan dana tambahan infrastruktur itu sekitar 2,4 triliun. Jadi negara tanpa Freeport itu sebetulnya dia mengkontribusikan hampir 8 triliun sendiri. Jadi itu uang negara, uang dari APBN yang diberikan untuk mendanai Papua itu sekitar 8 triliun, which is besar, cukup besar. Iya, cukup besar. Tapi ini bukan uang dari Freeport. Bukan dong. Ya maksudnya gini, ini bukan uang yang keluar daripada APBN. Iya, APBN. Mau sumbernya dari mana? Sumbernya itu kan uang negara gitu kan. Kalau kita melihat bahwa ada atau tidak ada Freeport, ini tetap kewajiban negara gitu. 380 sekian juta US dollar di tahun 2015 ya yang dihitung, which is sekitar 5 triliunan begitu. Itu dana yang dikontribusikan oleh Freeport ke negara, berarti ke pusat. Kan? Betul. Sama pusat kan nanti dibagi dalam bentuk dana bagi hasil nih. Mungkin yang nyampe ke Papua akan pasti jauh lebih kecil daripada yang dana yang 5 triliun tadi. Nah, sehingga analogi yang demikian yang dipakai oleh mungkin Pak Yonan gitu, bahwasannya kalau tadi Richard kan juga ngomong bahwa dia dari tahun 1992 itu kontribusinya sampai 200 sekian 14 triliun. Itu kalau dibagi rata kan jadi tinggal 8 triliun kontribusinya. Betul. Jadi memang kalau itu dijadikan patokan, itu menjadi muncul istilah seperti 8T itu yang kembali dari PPN ke Papua juga gitu kan. Tetapi kan kita juga berpikir positifnya adalah itu industri kan juga mengenerate pertumbuhan ekonomi karena semua aspek daripada bisnis value chains itu adalah menggerakkan ekonomi Indonesia. Jadi kita juga harus hargai dari sisi itu, tapi dari sisi angka finansialnya boleh diistilahkan sapi itu. Kalau mungkin lebih ekstrim lagi mengaku gajah tapi ternyata kambing gitu ya. Itu kan karena saya juga melihat mungkin masyarakat tidak semua tahu. Sebetulnya cara memaparkan, mengistilahkan seperti itu juga membuat masyarakat menjadi aware kan. Tadinya tidak banyak. Analogi sederhana aja ya, kan tidak banyak orang yang juga sangat paham sebetulnya seberapa sih sebenarnya yang mereka milikin gitu. Ya, baik. Saya ke Pak Marwan Batubara lagi. Pak Marwan, ini Presiden sebenarnya sudah memberikan tekanan bahkan sikap dan gestur yang sudah cukup tegas. Apakah kita menurut Anda harus fokus pada nanti perjuangan di arbitrase internasional atau kita masih bisa melakukan negosiasi dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tapi kita sebagai pemilik kedaulatan? Di mana ini kuncinya, Pak? Ya, saya kira karena memang sudah ada kesepakatan untuk membahas dalam 120 hari ke depan atau 4 bulan ke depan. Itulah yang memang harus kita fokuskan. Sebetulnya juga karena kesepakatan itu sudah ada,
mungkin saja pernyataan Pak Jokowi tidak relevan disampaikan sekarang, kecuali nanti mendekati sesudah 90 hari masih belum ada kesepakatan, bisalah itu dipakai untuk pressure supaya mereka sepakat. Tapi karena ini baru mau mulai mencari solusi yang win-win, saya menganggap itu kurang pas ya Pak Jokowi menyampaikan itu. Karena walaupun sebenarnya Presiden lebih mengutamakan mengajak untuk berunding, Pak Marwan. Betul. Saya setuju itu, dan memang bisa saja dinyatakan itu di awal, atau bicara tadi soal akan bersikap. Kan tadi kuncinya itu kan akan bersikap, itu lebih bagus di belakang. Tapi oke lah, yang penting kita ini sebetulnya memahami situasinya, bahwa pemerintah itu harus kita dukung, dan kita setuju dengan sikap Presiden dan menteri-menteri yang ada sekarang. Tapi kita juga, saya kira sesuai juga dengan statement dari Dubes Amerika ya. Kalau tidak salah diucapkan kemarin, itu kan ada statement yang mengharapkan terjadi solusi yang win-win bagi kedua belah pihak. Ya. Itu saya kira kita garis bawahi, berbeda dulu dengan 2010-2011, itu Dubes dan Wakil Dubes itu statementnya beda. Ya. Itu lebih ada nada-nada ancaman kalau dulu. Kalau sekarang ini saya kira Pak Marwan, melihat statement Dubes Amerika di Indonesia yang juga wakil dari pemerintah Amerika yang di Indonesia, apakah itu bisa jadi sinyal bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh pimpinan Freeport itu sebenarnya cuma gertakan saja? Sebenarnya Freeport atau Amerika lebih senang sebenarnya kita duduk bersama untuk mencapai titik temu daripada ke arbitrase. Betul, saya kira saya setuju dengan itu. Karena itulah tadi saya katakan bahwa kalau bicara Richard, itu lebih kepada untuk konsumsi pemegang saham di Amerika. Tapi untuk kepentingan negosiasi dengan pemerintah, saya kira itu nadanya berbeda, dan bisa kita lihat dari statement Duta Besar tadi. Karena itu saya berharap sebelum 4 bulan ini berakhir, kesepakatan sudah dicapai dengan catatan yang menjadi rujukan adalah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 4 2009, terutama dalam 6 isu strategis. Soal pembangunan smelter, divestasi saham, penerimaan negara yang kaitannya dengan pajak, luas wilayah, lokal konten, dan periode kontrak. Nah, periode kontrak ini kan memang diminta oleh Freeport. Oke, kita siapkan, kita siap untuk 20 tahun ke depan. Minta misalnya untuk bicara soal pembangunan smelter, oke, kita siap untuk 5 tahun ke depan mereka itu patuh. Tapi di sisi lain tolong aturan pajak yang berlaku terhadap pemegang IUPK, mereka harus tunduk. Lalu keinginan kita untuk punya saham 51%, mereka harus tunduk. Jadi target ini saya kira seandainya bisa diselesaikan dalam 4 bulan ke depan, mungkin saja ketentuan atau rencana perubahan undang-undang minerba yang sekarang ada di DPR itu bisa saja tidak terlalu mendesak. Yang penting, dan karena itu juga itu akan otomatis mengeliminasi potensi terjadinya pertarungan di arbitrase internasional. Baik Pak Marwan dan Pak Satya, kita break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Marwan, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.